ini produk-produk bagaimana membuat limbah itu bisa bermanfaat dan dari samping. Oh, botolnya limbah gitu? Botolnya limbah ya, apalagi kalau misalnya botolnya botol dari limbah parfum itu biasanya lebih menarik, lucu-lucu gitu kan ya. Nah, ini kalau yang misalnya lagi rame nih ada city walk gitu kan ya. Ini selalu ditanyakan kalau ketemu Bapak dan Ibu ya. Pemirsa akun YouTube BPR Sentral Arta, kali ini Sentral Arta bertanya hadir lagi. Pemalang, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang punya landscape luar biasa, ada pantai yang indah, dataran rendah yang cukup luas dengan persawahan hijau, dan juga pegunungan dengan segala potensinya. Namun dari keindahan dan juga kemajemukan rakyatnya, ternyata ada beberapa data yang bisa membuat kita agak sedikit harus mikir ini, yaitu di mana ada 194.000 jiwa masih di garis kemiskinan, dan juga ada 1 dari 6 anak masih terancam stunting, serta angka pengangguran yang mencapai 57.000 orang. Tentu data ini kami ambil selain dari laman pemalang.go.id juga dari BPS, dan nanti kita akan coba tanya apakah data ini benar kepada beliau yang mungkin juga sudah memegang data ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita akan mencoba mengurai dari hal-hal ini dan akan bisa menjadi lebih baik lagi tentu saja. Dan kita mulai dari sesuatu yang dekat, yaitu dengan keluarga. Mulai dari dapur rumah kita, dan tentu saja untuk bisa menangkap atau menekan angka stunting ini dan juga menguatkan ekonomi, ada satu sosok yang mungkin nanti akan sangat punya peran besar, yaitu wanita atau perempuan, dan wanita atau perempuan ini adalah anggota dari PKK. Hari ini Sentral Arta bertanya kedatangan sosok penting. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang, dan dari beliau yang sangat sibuk ini karena bukan hanya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, tapi saya juga mendapatkan informasi atau mengenal beliau juga sebagai seorang dokter atau kepala dari Puskesmas, dan juga Bunda PAUD, Bunda Literasi, dan masih banyak organisasi yang mungkin beliau harus pimpin. Tapi saya percaya bahwa PKK Kabupaten Pemalang di bawah kepemimpinan beliau akan semakin menunjukkan kontribusinya bagi pengentasan kemiskinan, kemudian juga menurunkan angka stunting dan juga peningkatan PAD Kabupaten Pemalang. Baik, kita perkenalkan dulu Ibu Dr. Nurfaizah Mainovi. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Saya boleh manggil dengan Bu Dr. Novi saja nih? Ibu Novi aja. Ibu Novi, baik. Bu Novi. Bu Novi benar ya, berarti saat ini masih beraktivitas atau juga masih bertugas ya Bu ya? Ya, karena posisi saya masih ASN dan kebetulan saya bekerja di tenaga kesehatan di Puskesmas yang dekat dengan kantor Bapak. Ya, berarti masih satu kelurahan Bu ya berarti ya? Masih satu kelurahan. Di Kebon Dalem ya Bu ya? Kebon Dalem, ya. Ibu ini kan Ibu berarti tadi sudah saya sebutkan berbagai macam aktivitas, termasuk juga masih melayani pasien Ibu di Puskesmas? Saya masih melayani pasien dan saya berkegiatan setelah jam pelayanan saya selesai. Karena saya juga terjadwal ya pelayanannya di Puskesmas. Nanti kalau pelayanan sudah selesai, saya baru melakukan aktivitas yang tadi disebutkan sama Pak Riko. Tapi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan sama Pak Riko itu menurut saya kok melekat otomatis ya, karena saya posisinya sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, sehingga saya menjadi Ibu Bunda PAUD, menjadi Bunda Literasi, gitu. Kemudian Bunda Dikranasda, itu sepertinya masih melekat. Satu paket gitu Ibu ya? Satu paket. Baik, tentu saja ini untuk menunjang tugas-tugas Bapak Ibu ya, sebagai Bupati, Pak Anom Widiantoro. Baik Ibu, gimana Bu ini cara mengatur ya, waktunya pastinya kan tidak mudah lah ya untuk mengatur begitu banyak kegiatan yang harus Ibu handle, kemudian termasuk juga kegiatan Bapak dan keluarga tentu saja. Kalau untuk kegiatan saya mesti sudah pesan ke yang mau menggunakan saya sebagai agent. Saya sampaikan bahwa kegiatan saya sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi saya sering mereschedule, kalau misalnya berkenan, monggo saya dimasukkan dalam kegiatan tersebut. Tapi kalau memang
kegiatan tersebut menurut pengguna itu mendesak, tidak perlu mendatangkan saya, ya tidak apa-apa. Tapi sejauh ini saya mengatur sampai menit-menitnya itu saya perhitungkan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, saya minta jam 8 bisa mulai, bisa nggak gitu. Kalau mereka bilang, oh bisa, nanti jam 9 selesai ya. Ya molor-molor dalam hitungan menit lah, nggak sampai jam-jaman gitu. Jadi masih bisa terkondisikan. Selama ini sih seperti itu. Aman, Ibu, jadi semua kegiatan, meskipun satu hari ada 4 kegiatan itu, selama pengaturan jamnya itu sudah sesuai rundown, semua bisa saya ikuti gitu. Kemudian kalau untuk kegiatan dengan Bapak, yang penting kegiatan Bapak sudah saya manage, kemudian terutama dalam hal dress code-nya apa nih, mesti saya tanyakan seperti itu ya, karena isi lemarinya itu yang menoto itu saya gitu. Oh, Ibu masih juga menoto? Masih, jadi kadang baju safarinya di lemari yang sini, di gantungan baju yang sini, baju batiknya yang ini, itu saya masih natake gitu kan. Selama itu sudah aman, kemudian name tag-nya juga sudah tersedia semua, saya sudah bisa meninggalkan Bapak. Kemudian kalau untuk dengan keluarga, sejauh saya bisa berkomunikasi dengan anak, itu sudah cukup buat saya. Kadang-kadang pertemuan di rumah nggak ada bahan pembicaraan, atau kadang anak juga, ibu cerita apa sih, saya nggak mudeng nih. Ya dengerin aja lah, yang penting kita komunikasi, saya bilang. Atau hanya manggil aja nama gitu, itu sudah cukup buat saya gitu. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya saya bersama anak, kemudian saya lihat Bapak itu juga sedang tidak berkegiatan, mesti saya kumpulkan, sini temenin Bapak di kantor. Meskipun Bapak sedang sibuk, kamu belajarnya di sini, atau kamu makannya di sini. Jadi kita selalu bisa secara language itu bisa ketemu setiap saat. Ada komunikasi, ada komunikasi baik ya, verbal bahasa, maupun non verbal gitu ya. Kedekatannya tetap ada walaupun masing-masing sibuk gitu. Iya, wah luar biasa Bu. Bu Novi, mohon izin, tadi saya menyebutkan beberapa data ya Bu tentang angka stunting, kemudian juga kemiskinan ekstrim yang tampaknya masih melekat ya Bu ya di Pemalang. Walaupun tentu saja pemerintah Kabupaten Pemalang kan tidak tinggal diam ya Bu ya. Banyak sekali program-program yang dilaksanakan. Tapi kemudian kalau kita berbicara kepada tim penggerak PKK Ibu, ini Bu Novi dan juga teman-teman dari tim penggerak PKK ini strateginya apa Bu dalam rangka tentu saja ini menjadi keprihatinan kita ya untuk mengangkat angka stunting ini juga kemiskinan ekstrim. Kalau yang untuk angka stunting ini memang kita tiba-tiba ketahuan ya bahwa pas ada survei gizi itu data realnya memang kita di angka yang kok naik ya stunting kita gitu. Ya memang seperti itulah kondisinya. Salah satunya disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan, kemudian otomatis itu akan berdampak pada angka perekonomian yang rendah, gizinya juga kurang. Untuk penanganannya, saya melibatkan dengan banyak sektor ya, dengan pihak ketiga misalnya, saya mintain CSR-nya untuk stunting. Ada banyak pihak ketiga sih yang saya libatkan untuk mengatasnamakan ini. Tapi sebenarnya stunting ini tidak hanya pemberian PMT saja ya. Prosesnya itu panjang. Kalau misalnya kita mau runut dari bermula dari kehamilan, yang pasti seperti itu. Atau lebih mundur lagi dari sebelum ada proses kehamilan. Jadi masih remaja, mempersiapkan menjadi ibu, itu benar-benar yang ibu siap untuk menjadi ibu sehat. Oh gitu Bu? Jadi harusnya begitu. Iya, karena ternyata kondisinya itu angka putus sekolah, angka tidak sekolah yang tinggi itu juga mempengaruhi dari sebuah keluarga. Orang-orang dengan pendidikan rendah itu cenderung mudah dibully, mudah dilakukan KDRT oleh pasangan. Gitu. Jadi itu benar. Kalau saya mengikuti perjalanan orang-orang dengan anak yang stunting, saya tanya, ini kira-kira problemnya apa ya? Saya ditinggal suami, sehingga saya tidak punya
penghasilan untuk menghidupi anak saya atau saya menjaga kehamilan saya. Itu banyak kasusnya yang seperti itu. Oke. Gitu. Berarti tidak hanya satu variabel saja, Ibu. Ternyata ini harus diurut banyak sekali ke belakang. Oh, ternyata kasusnya banyak kejadian seperti itu. Nah, karena banyaknya angka tidak sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan kan otomatis juga menjadikan daerah tersebut menjadi kemiskinan ekstrim ya. Kemiskinan ekstrim ini saya sampaikan ke Bapak, ini kayaknya harus banyak diintervensi gitu. Kegiatan-kegiatan yang ada banyak bantuan, kita fokuskan untuk daerah-daerah dengan kemiskinan ekstrim ini. Ada pasar murah gitu ya. Kemudian ada potensi apa nih di desa gitu yang bisa mendatangkan masyarakat lain gitu. Karena dengan masyarakat yang datang situ pasti akan ada perputaran dana di situ kan. Nah itu paling nggak bisa untuk menggerakkan perekonomian di sekitar tersebut. Dari pengamatan Ibu dan data-data yang Ibu peroleh, kalau angka stunting kemudian kemiskinan ekstrim ini lebih dominan di mana, Bu? Di perkotaan kah atau di tengah atau di setelah saya ikutin, ternyata dominannya pada daerah-daerah yang jumlah sekolahnya sedikit. Oh gitu. Ada pola semacam itu ya? Ada pola semacam itu. Makanya saya waktu itu juga berpikir, ini sebenarnya data yang kita punya tuh kemarin tuh dianalisa apa enggak ya gitu kan. Karena misalnya satu kecamatan itu hanya ada SMP, gak ada SMA-nya. Atau bahkan hanya SD gitu ya Bu ya? Kalau SD enggak sih, pasti SMP tetap ada. SMP ya? SMP pasti ada. Kemudian? Nah anak-anak yang lulus SMP itu kan bingung, habis ini mau ngapain nih gitu. Kalau nggak nikah terus mau ngapain gitu kan. Iya. Ternyata disitulah kantong-kantong angka tidak sekolahnya tinggi. Dan itu menjadi awal mula menjadi akhirnya perekonomian daerah miskin ekstrimnya di situ gitu. Oke, dari mapping itu Ibu akhirnya kepikiran ide atau mungkin sudah dilaksanakan apa Bu tadi? Ya, yang kepikiran ide. Akhirnya kemarin kan Bapak juga mencetuskan di salah satu kecamatan itu nanti di situ akan saya bangun SMA gitu. Oke. Paling tidak untuk memutus mata rantai stunting itu ya tadi ya. Gitu. Oke, baik. Ibu, menarik sekali nih Bu. Dan kemudian tadi Bu juga menyampaikan ya bahwa ternyata taraf ekonomi keluarga saat ini juga apalagi kemarin dampak lanjutan dari COVID, kemudian resesi pasti akan sangat berpengaruh ya Bu. Betul. Ini kalau Ibu melihat tentu saja sesuai dengan bidang tim penggerak PKK, apa Bu strategi atau langkah yang mungkin Ibu sudah laksanakan atau mungkin saat ini dengan tim juga sudah digodok? Ini kebetulan kalau saya pas lagi jalan-jalan itu saya punya catatan-catatan kecil ya yang Bu Novi ini terkenal by data ini. Soalnya kalau ngomong harus by data ya. Iya betul sekali Bu. Kalau misalnya tadi yang dilakukan dari PKK gitu ya, kita tuh kalau di PKK kan ada 10 program pokok PKK kan, mulai dari program pertama sampai 10 gitu kan. Program pertama berarti kan lebih ke rohani gitu. Nah itu juga pembekalan rohani itu juga kita sampaikan juga sebagai pendongkrak karena sebuah keluarga harus lahir dari orang tua yang nyaman. Karena itu ternyata juga berdampak kan orang-orang yang orang tuanya divorce, itu anaknya itu lebih banyak tingkat stresnya. Dan itu pasti akan mempengaruhi dalam hal pembelajaran. Makanya PKK juga menyentuh ke bidang satu, tentang rohani, kerohanian. Kemudian dalam bidang yang lain ada misalnya makanan kita ada menu gizi seimbang, karena dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya, sekarang menjadi gizi seimbang. Gizi seimbang itu seperti apa? Kita ada pembelajaran atau kita transfer knowledge yang kita sampaikan pada saat pembinaan PKK. Bahwa makanan yang sehat itu adalah yang seperti ini gitu kan. Cara memasaknya juga seperti ini gitu. Kemudian ada juga tadi untuk kegiatan-kegiatan di sekolah itu kita masukkan atau kita berkolaborasi dengan generasi yang berencana itu genrenya itu kan dari OPD Dinas Sosial ya. Kemudian kita manfaatkan anak-anaknya itu genrenya itu karena pernikahan itu di Kabupaten Malang itu di bawah umur itu juga cukup tinggi. Tadi saya sampaikan karena dia begitu lulus SMP itu mau ngapain? Akhirnya kan nikah. Nah, nikah yang
di bawah umur itulah yang terus menjadi anak-anaknya juga belum stabil. Akhirnya menjadi generasinya yang seperti biasanya tuh ada divorce atau ada KDRT yang mempengaruhi perkembangan anak berikutnya gitu. Oh gitu Bu. Kemudian ada dari 10 ini apa lagi Bu? Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi? Kemudian ada yang lagi cukup trendy nih ya, berarti tentang sampah. Sampah itu kalau nggak dimulai dari rumah itu ya mau mulai dari mana lagi. Jadi kita sampaikan juga kalau saya memberikan bantuan tempat sampah itu bukan ini tempat sampah ini, tapi pemilahan sampahnya. Kapan membuang sampah plastik, kapan membuang sampah organik di mana, kapan sampah yang B3 itu di mana, itu pemilahannya yang inilah. Saya sangat terkesan dengan Kelurahan Mulyaharjo itu kemarin ada kegiatan lomba membuat biopori di pot. Jadi kalau terus saya bilang pot ini minimal ada 7 ditaruh di dekat dapur. Pada saat memasak sisa-sisa sayuran itu langsung kita buang di pot 1. Besoknya pot yang kedua sampai ke 7 nanti kan biasanya udah mempet, udah kempet, nanti kita ulang lagi. Itu cukup efektif mengurangi sampah. Karena sampah yang paling tidak nyaman itu kan sampah organik, bau gitu ya. Betul. Kalau dicampur dengan sampah yang lain, yang kering akhirnya pasti akan rusak. Tapi dengan membuat biopot itu cukup sangat efektif banget. Ini dimulai dari Kelurahan Mulyaharjo. Kelurahan Mulyaharjo sudah memberikan inovasi seperti itu, dan saya juga sudah di kantor, di rumah tangga saya juga sudah lakukan seperti itu. Ternyata memang sangat efektif. Benar-benar yang ini bisa mengurangi sampah. Rumah tangga kita ya. Baik, Bu Novi, ternyata banyak sekali nih insight yang bisa kita dapatkan. Tentu saja kita akan lanjutkan lagi di Sentral Arta Bertanya bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang, Ibu Novi. Masih bersama Riko di podcast Sentral Arta Bertanya di akun BPR Sentral Arta, dan masih bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang, Bu Novi. Bu Novi tadi sudah sampaikan beberapa peran atau strategi untuk mendongkrak tentu saja perekonomian keluarga dari penggerak PKK ya Bu ya. Ada tadi sudah disebutkan tentang pendidikan, kemudian juga dari sektor makanan bergizi ya Bu ya. Bergizi, kemudian menyentuh sisi rohani juga, kerohanian. Kemudian mungkin ada perhatian lain Bu yang ingin ditonjolkan oleh atau dipush lagi oleh dari penggerak PKK ini. Kita sedang menggerakkan untuk kegiatan Bunda Pautnya. Oh, Bunda Paut. Ya, semacam apa itu Bu mungkin bisa? Bunda Pautnya ini Gema Paut ya. Gema Paut. Gelem, maring, paut. Bahasanya pakai bahasa Pemalangan banget ya. Bagus ini ngangkat lokal konten. Karena paut di sini itu ternyata adalah dalam hal pengasuhan anak. Pengasuhan anak pada saat anak umur paut ya, mulai 4 tahun sampai TK. Pengasuhan anak ini kalau misalnya kita titipkan di PAUD, ini guru-guru PAUD-nya itu sudah mendapat pelatihan, mendapatkan pelatihan pengasuhan apa aja sih yang dibutuhkan anak-anak pada saat umuran segitu gitu. Jadi kita menitipkan anak, tapi tidak hanya menitipkan saja, ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa disampaikan ke anak, pembentukan karakternya benar-benar yang mulai dari anak gitu. Kalau saya sudah menyisip-nyisipkannya, ada yang kegiatan saya sambungkan dengan misinya Bapak Bupati, yaitu Resik Hijau dan Aman. Yang 3 pertama ini
saya dititipi sama Bapak Bupati, kamu kalau misalnya kegiatan ke lapangan anak, khususnya untuk anak-anak mulai diajarkan mengenalkan tentang ekologi anak. Jadi anak-anak saya kenalkan mengenai tanaman, menanam pohon, merawat pohon. Kemudian nanti ya pembelajaran tentang pohon, apa sih manfaatnya, ke depannya apa gitu, itu sudah dari anak-anak lewatnya di kegiatan Bunda PAUD tersebut. Tujuan atau goal yang ingin dicapai dengan mengenalkan ekologi kepada anak ini apa, Bu? Kan di misinya Pak Anum kan ada rezeki hijau. Nah, hijaunya ini, karena hijaunya ini tanaman ini itu adalah yang bisa mensuplai oksigen. Kemudian yang bisa menahan sumber daya air. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sudah kita tanamkan ke anak. Apa sih manfaat itu kita berkebun gitu? Sayang alam gitu ya, Bu ya. Iya, untuk merawat kemudian ya. Baik, Ibu, dari banyak sekali program yang mungkin saat ini sedang dijalankan Bu Novi bersama dengan teman-teman penggerak PKK Kabupaten Pemalang, Bu. Program-program yang prioritas sekali dalam, kan mungkin ada program jangka pendek, menengah atau panjang, tapi kalau yang saat ini menjadi prioritas jangka pendek dan ternyata tadi program yang hijaunya Bapak Bupati itu sejalan dengan programnya Gubernur Jawa Tengah. Ada gerakan Rabupon, gerakan Ibu Menanam Pohon. Keren saya. Iya, gerakan. Peton saya kira. Karena judulnya pas dengan Rabupon ini dilaksanakan setiap Rabupon. Saya push untuk masyarakat ibu-ibu atau perempuan khususnya untuk melakukan penanaman pohon. Nah, itu masukan dengan hijaunya Pak Bupati yang sekarang. Kalau nggak salah namanya Rhapsody ya, Bu ya? Iya, Rhapsody, tapi untuk tahun pertama ini yang ditekankan untuk RHA-nya dulu, Resik Hijau dan Aman. Nanti tahun ke depan kita lanjutkan sampai berikutnya. DI gitu, sampai mulai digitalisasi ya, ikhlas Ibu. Kalau terakhir kalau nggak salah ikhlasnya Rhapsody ya. Baik Ibu, berarti itu yang jangka pendek atau tahun-tahun pertama ini. Kemudian Bu mungkin bisa di-spill lagi di tahun berikutnya mungkin. Ya, itu lanjutannya dari Rhapsody tadi ya. Salah satunya mungkin ada digitalisasi. Kalau kita ngomong digitalisasi, saya ingin semua masyarakat Kabupaten Pemalang itu nggak gaptek. Ini kalau yang misalnya lagi rame nih ada city walk gitu kan. Ini selalu ditanyakan kalau ketemu Bapak dan Ibu ya. Kalau saya mau itu kemarin juga sudah di nanti kalau misalnya ada orang bertanya tentang city walk, apa sih sebenarnya ingin kita tonjolkan gitu. Iya, digitalisasinya, karena di sana itu nanti diusahakan semua cashless. Gitu kan. Jadi pembukaan jalan-jalan sana terus ada mungkin ada banyak juga UMKM, tapi ada barcode yang bisa kita cashless. Gitu. Dan itu menciptakan ruang publik juga sih, Bu ya, bagus juga ya nanti. Menarik juga orang untuk datang, beraktivitas, dan tentu saja harapannya ada roda ekonomi berputar di situ lebih kencang lagi ya. Baik, Ibu, kalau kami lihat juga ada beberapa postingan di medsos ini, Bu. Ibu dan Bapak mempromosikan ya produk-produk dari pelaku UMKM, dan seperti juga yang mohon izin di belakang Bu Novi saat ini juga adalah produk dari pelaku usaha Pemalang, Ibu ya, batik tulis ya, Bu ya. Batik tulis. Ya, ini pesan komunikasi apa, Bu, yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, atau juga mungkin biar orang tahu Pemalang, kemudian apakah juga Ibu ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat yang lain juga, saya dan Bapak saja mempromosikan loh sebagai orang Pemalang juga, ayo bareng-bareng, atau seperti apa, Bu, yang disampaikan? Kalau batik, saya ngomong batik itu saya menekankannya, saya pengen punya batik Pemalang tapi di masanya saya. Jadi ada desain yang memang saya buat untuk masanya Pak Bupati yang sekarang. Kemarin saya sudah menitipkan desain yang perlu ditonjolkan, itu adalah tentang Grombyang ya, kemudian tentang Mangga Istana. Penggarit Ibu ya. Mangga Istana itu bentuknya bukan hanya ini mangga, tapi apa sih khasnya dari Mangga Istana? Mas Riko pasti tahu karena pernah di Penggarit juga kan. Kan cara makannya yang berbeda. Dipuntir ya. Terus peloknya kan kelihatan. Betul. Jadi nanti buat desainnya juga mangganya yang ada peloknya, bukan gambar mangga aja. Kalau itu udah umum Ibu ya. Tapi kalau ada peloknya berarti itu Mangga Istana gitu kan. Kemudian ada anggrek khasnya Penggarit, kemudian ada produk ikan atau produk laut dari Ulu Jami, kemudian ada mungkin yang ke tanaman pring, karung pring, itu
dibuat itu muncul gitu. Tapi desainnya itu saya juga sudah memberikan masukan. Ada yang dibuat kain, ada yang dibuat untuk baju. Jadi kalau mau dibuat baju ya antara kanan kiri batiknya matching, ketemu gitu. Jangan bikin penjahitnya tuh bingung, ini kok dijejer-jejer kira iso ketemu rak gaduk gitu loh motifnya gitu. Gak nyanggit gitu ya bahasanya. Kemudian kalau misalnya kain, pernah tuh saya beli ini untuk apa nih ya Ki? Untuk kain Bu, tapi ternyata kok panjangnya kok kurang. Loh ini kok panjangnya kurang? Kalau misalnya bikin kain tuh minimal ada sekian, jadi kita bisa ada untuk wirunya juga ada gitu. Ya, saya berarti sebenarnya ada aturan-aturannya, dan ini lagi masukan ada yang seperti itu gitu. Kemudian dari produk-produk itu saya share juga di status WA saya kan, monggo dilarisi gitu kan produk-produk batik Pemalangan. Kemudian saya juga pernah nge-share produk-produk bambunya dari Warung Pring. Kemudian saya juga pingin bikin bros, tapi brosnya itu adalah bros yang khasnya Pemalang. Jadi kemarin saya bisa dibuatkan bros motif grombyang, motif nanas, kemudian motif yang lain lagi. Karena kalau misalnya untuk perempuan yang suka pakai kebaya, itu kan suka ada pakai bros besar tuh di sini. Nah, yang sering muncul apa? Yang saya sering lihat itu adalah bros yang bentuknya itu rumah gadang. Ya kan? Padahal orang Pemalang ya. Kemudian ada juga dari provinsi lain itu mesti bikin khasnya di Pemalang, kenapa nggak ada ya? Makanya saya bilang ini bikin bros, tapi bukan bros yang kecil seperti ini, yang bisa dipasang di tengah kerudung itu tengah kebaya, agak besar dikit, ada ronce-roncenya dikit lah, biar ini loh motif bros yang khasnya Pemalang. Khasnya Pemalang. Ya. Nah, kayaknya harus kita tampilin ini Bu. Boleh Bu? Boleh dilihat. Ya, ini salah satu bentuk bros dengan gambar grombyang. Bisa kita pasang kalau kita pakai kebaya dengan motif yang polosan, karena kalau rame kayak baju gini nggak kelihatan, apalagi kalau misalnya bunga-bunga. Nah, terus juga sudah ada yang nanas juga agak besar, nanti bisa menjadi khasnya. Ini 2 pikulan ya Bu ya, kalau grombyang 2 pikulan. Ini sebagai salah satu. Ini batiknya apakah sudah produksi juga dan brosnya boleh masyarakat membeli gitu Bu? Brosnya belum diperbanyak ya, jadi baru kemarin sampel. Ibu apakah berkenan dengan model yang seperti ini? Saya kurang besar, saya bilang setelah dipakai kan, kurang besar, ukurannya nanti dibesarin lagi. Berarti ini harus di nanti kalau nanti sudah fix, sudah jadi. Termasuk juga batiknya Bu. Ini sedang dalam proses produksi. Dalam proses, karena saya berangan-angan nanti tanggal 2 Oktober Hari Batik Nasional itu bisa launching. Wah, boleh Bu Indan ini. Ikut pesan. Kita promosikan produk Pemalang. Baik, ternyata banyak sekali Bu yang nanti juga saya punya angan-angan nih. Kemarin juga sudah saya sampaikan juga ke pelaku UMKM. Saya terinspirasi dari waktu anak-anak saya kecil, kalau libur sekolah itu kan nggak ada kegiatan apa-apa. Saya mikirnya anak-anak mau kasih kegiatan apa ya gitu. Nah, saya mendekati pembatik, bisa nggak sih memberikan pembelajaran ke anak saya gitu, untuk mengisi waktu luang. Nah, saya ingin itu bisa dilaksanakan di pembatik, terus anak-anak belajar membatik. Kalau di kota lain kan udah mulai ya. Kenapa sih di Pemalang nggak bisa? Coba pembatiknya juga ada gitu, belajar gitu. Kemudian ke daerah Warung Pring, saya juga anak-anak dikumpulkan mengisi liburan dengan belajar nganyam. Mau bikin kipas lah, mau bikin tikar lah, mau bikin apa, tapi ada pembelajarannya, dan itu nanti dijual. Jadi dipromokan melalui medsos. Ini loh ada kegiatan-kegiatan kelas cooking class kan, kalau cooking class biasanya di luar kota kan mesti ada kan. Kenapa sih di Pemalang nggak ada batik kelas gitu. Terus tikar kelas, bambu kelas gitu. Kalau di Jawa Barat juga ada kan, dari bambu gitu. Nah, Pemalang mestinya ada, saya bilang gitu kan. Terus, gimana bu caranya? Ya pokoknya nanti pas masa liburan harus sudah punya flyer, kita promokan untuk kelas menganyam dengan bambu. Iya, kegiatan-kegiatan positif ya Bu, dan mengenalkan juga produk unggulan Pemalang ya Bang. Biar tidak generasinya itu berhenti. Putus nantinya. Baik, harapan Ibu sendiri Bu untuk kemajuan pembangunan Pemalang, tentu saja ini persepsi sebagai ketua tim penggerak PKK. Kalau saya itu punya PR-nya itu untuk menjadikan UMKM Pemalang itu naik kelas. Naik kelas.
Naik kelas seperti apa, Bu? Mungkin naik bisa kelas itu, dijabarkan. jadi saya sudah sampaikan ke para UMKM, kalian tuh yang dibidik kelasnya mana? Kalau kelasnya menengah ke atas, ya produknya harus menengah ke atas. Mulai dari packingnya, cara pemasarannya yang dibidik ke siapa itu ya harus pangsa pasarnya jelas. Kalau itu nggak tersampaikan, ya nggak, tetap stagnan akan seperti ini gitu. Jadi PR saya sih itu aja, membuat UMKM Kabupaten Pemalang tuh naik kelas. Naik kelas ya, Bu ya. Benar-benar berarti lebih fokus lagi, Bu. Dan harus ya lebih halus buatannya gitu kan, rapi gitu, jangan asal-asalan gitu. Berarti Bu saat ini melihat masih memang harus digenjot terus, ya. ditingkatkan Nah lagi. itu mulainya juga ternyata dari anak-anak kan. Bagaimana caranya anak-anak tuh belajar motorik halus, menyulam, menjahit itu kan ketelitian kan, kecermatan gitu. Itu harus dari anak kecil itu sudah mulai belajar usia seperti dini itu, untuk ya. bisa ini, Bu ya. Baik, kalau untuk himbauan Ibu sendiri, Bu, dan motivasi masyarakat tentu saja untuk berperan aktif ya, apalagi saat ini pemerintah Kabupaten Pemalang, terus juga tim penggerak PKK Kabupaten Pemalang kan banyak sekali inovasi, sesuatu apa ya, out of the box juga cukup banyak dilakukan, dan ya kalau kita memikirkan pro dan kontra itu pasti ada ya, Bu ya. Apalagi netizen itu bebas-bebas saja berkomentar. Tapi paling tidak apa sih, Bu, yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat terhadap apa yang mungkin saat ini Ibu dan mungkin Bapak lakukan untuk kemajuan Pemalang? Ya, kalau menurut saya membangun Pemalang itu tidak hanya dari pemerintah daerah saja, tapi butuh partisipasi masyarakat. Seperti masyarakat, bagaimana cara menggali, kemudian masyarakat diberi kebebasan untuk bisa berkembang, jangan ditutupi kemampuan mereka, jangan dihambat, itu tuh sudah cukup buat saya. Cukup itu, Bu. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang diberikan kepada kami, dan tentu saja pesan-pesan atau program-program yang sudah dilakukan oleh Ibu bersama dengan tim penggerak PKK ini semoga terus lanjut, memberikan kontribusi yang semakin nyata paling tidak. Dan oh ya, ini saya belum spill, ini katanya juga produk dari tim penggerak PKK ya, ini produk-produk bagaimana membuat limbah itu bisa bermanfaat dan dari sampah. Oh, botolnya limbah gitu? Botolnya limbah ya, apalagi kalau misalnya botolnya botol dari limbah parfum itu biasanya lebih menarik, lucu-lucu gitu kan iya, ya. Nah, okay. Ini lebih diinikan lagi, apa namanya? Menggunakan bahan apa ini, Bu? Kalau ini bahannya dari tambang. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi, Bu, atas waktunya, kesediaannya untuk memberikan informasi kepada kami. Semoga selalu sehat dan selalu lancar dalam semua agenda kegiatan Ibu. Terima kasih juga Pak Riko, semoga BPR Sentral Arta bertanya, sukses juga acaranya. Baik, terima kasih, Bu. Baik pemirsa, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang, Ibu Nur Faiza Mainovi atau biasa dipanggil dengan Bu Novi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.